Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang menciptakan segala-galanya, langit beserta semua isinya, bumi beserta segala yang ada. Tidak ada satupun yang ada di alam ini kecuali pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah, pasti ada dalam genggaman Allah setiap saat. Semua sudah dirancang oleh Allah dengan sempurna. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang, tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset. Semuanya sempurna. Alhamdulillah, baru pulang dari Australia, Melbourne. Itu pun ciptaan Allah. Tidak ada satu sudut pun di bumi ini kecuali ciptaan Allah. Jadi pergi kemanapun pasti kita pergi kepada daerah milik Allah, ada dalam kekuasaan Allah. Allah ciptakan ada 5 benua, bukan keinginan siapa-siapa selain keinginan Allah. Amerika, Eropa, Asia, Australia, satu lagi Afrika. Dan setiap orang yang lahir di negara masing-masing itu adalah kehendak Allah. Kita tidak pesan jadi orang Indonesia, tidak pesan warna kulit tubuh kita begini, bentuk kita begini. Tidak pesan siapa orang tua kita. Ini adalah takdir, bukan memilih. Jadi kalau melihat orang, siapapun, suku apapun, sama saja, yaitu ciptaan Allah. Jangan bangga dengan menjadi suku manapun karena dia tidak memilih. Jangan bangga punya warna kulit apapun, bentuk tubuh apapun, karena ini bukan pilihan. Ini adalah ketetapan Allah. Ini adalah ujian. Jangan ujub dengan kelebihan versi dunia yang Allah berikan dalam bentuk apapun. Ganteng, cantik, tinggi, gagah, itu bukan milik kita. Jangan minder, saya kurus, saya pesek, saya pendek, saya hitam, itu juga sempurna menurut ilmu Allah. Jangan iri melihat bentuk tubuh siapapun, karena setiap orang itu adalah ujian dari Allah. Jangan meremehkan melihat siapapun. Jangan ujub dengan kelebihan yang ada. Jangan minder oleh merasa kekurangan yang ada. Jangan iri melihat orang yang dianggap punya kelebihan. Jangan meremehkan yang kita anggap punya kekurangan. Padahal boleh jadi kekurangan menurut kita itu adalah perlindungan menurut Allah. Dan satu lagi, siap kalau Allah melakukan apapun terhadap yang dimilikinya. Ini tubuh, saya tidak tahu apakah sampai akhir hayat lengkap. Ada yang pada waktu tertentu tangannya diambil duluan, ada yang kakinya diambil duluan, ada yang ginjalnya, ada yang matanya. Lahir utuh, meninggal belum tentu takdirnya utuh. Kita harus siap ini milik Allah.
Nah, batuk. Kalau ini milik saya, tinggal dilarang gatal di leher. Ya, tidak bisa. Tuh saya lihat ada yang garuk-garuk. Ya, buat saja gatal di sini. Dan ini adalah setiap saat sempurna pengurusannya. Kita tidak tahu apa-apa kecuali sangat sedikit. Dalam detik yang sama, dengar, ini tubuh ini diurus oleh Allah dengan proses yang tidak terbayangkan oleh kita. Detik yang sama ini, persoalan tubuh ini sangat rumit. Saya dengar antara 100 sampai 200 triliun sel dengan beragam aktivitas, miliaran aktivitas. Ini sekarang mendengar, berpikir, bernafas, mencerna, ini sekejap yang sama semua terjadi kesempurnaan aktivitas pada tubuh kita. Benar? Oh, ngangguk semua. Padahal saya bicara didengar oleh otak, diproses, ngangguk cepat sekali. Contoh yang pernah kita berikan, jarum ditusukkan ke ujung jari. Langsung saja kita menarik tangan sambil berteriak. Apakah itu pekerjaan tangan? Bukan, itu pekerjaan otak. Disentuhkan sekejap langsung dikirim ke sini, ke otak. Oleh otak diperintahkan, itu tajam, tarik, tarik. Begitu kecepatan yang Allah ciptakan cara berpikir kita. Tuh, ngangguk lagi. Ya. Ngangguknya juga diatur, tidak terlalu dalam, tidak sembunyi. Nah, ketawa. Ketawanya oleh Allah diatur. Ketika ini lucu, langsung Allah perintah, otak syariatnya perintah, ketawa. Bibir angkat, otot ini langsung narik bibir. Pita suara langsung menekan udara. Begitu. Tuh. Ada yang mengangkat tangan. Dan berhenti ketika cukup, tidak. Terus saja. Stop. Luar biasa. Belum jantung berdetak. Yang tadi makan ubi diproses, neken ke sini. Mau buang angin, dia mikir, miring sedikit. Tekan ke bawah. Sambil mikir, berhembus. Lalu dia mengangse sendiri. Ini dalam sekejap. Bandingkan dengan persoalan yang kita alami. Rumit mana persoalan tubuh kita atau persoalan hidup kita? Jawab. Rumit persoalan tubuh. Beres atau tidak? Bandingkan dengan persoalan hidup kita. Remeh atau tidak dibanding kerumitan tubuh ini? Remeh, cetek sekali. Kenapa jadi berat? Karena kita sibuk mengurus urusan kita, tidak mengandalkan Allah yang mengurusnya. Jelas? Nih, kalau Allah mengurus beres ini, beres setiap saat. Jumlah air ludah cukup, tidak kelebihan. Dan warnanya dibuat agak bening, coba kalau hitam dan kebanyakan luber ke sini, tidak ada wibawa. Benar? Kedip, diatur kecepatannya, tidak terlalu cepat, tidak lambat. Karena kalau terlalu cepat bermasalah, lambat lebih bermasalah. Tabrakan di tol, betul? Jangan anggap remeh hadirin ini. Nafas, waktu sakit harus pakai oksigen 40.000 isinya aja, berat, maksimum 2 jam. Tiap hari harus bawa 12 tabung. Penderitaan luar biasa itu. Tabungnya juga berat. Buat gratis, masuk, tangkap oleh
paru-paru, tangkap, edarkan darah terus sampai ke ujung jari sini. Beres setiap saat. Jadi bertafakur tentang Allah mengurus tubuh ini harusnya membuat kita yakin kalau urusan kita diserahkan kepada Allah, beres. Selama ini kita banyak berpikir menyelesaikan masalah tanpa melibatkan kekuasaan Allah. Ini masalah terbesar kita. Padahal bagaimana doa Rasulullah SAW, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya terus menerus sendiri, dengan rahmatmu tolong saya, wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya, wala takhilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu doa Rasulullah. Sudah hafal belum doa itu? Belum. Itu awal stres. Karena doa itu pemandu amal. Persoalan jadi besar bukan karena persoalannya. Persoalan jadi besar karena kita jauh dari pertolongan Allah. Kenapa jauh dari pertolongan Allah? Karena hanya dunia yang jadi cita-cita dan selain Allah yang jadi sandaran kita. Itu masalahnya. Jadi orang stres itu pasti kebanyakan mikir dan sangat kurang zikir. Harusnya banyak mikir yang membuat jadi banyak zikir. Perintah mikir, tapi bukan menyelesaikan masalah. Membawa masalah membuat kita jadi patuh ke Allah, jadi yakin ke Allah, jadi yakin yang berbuah patuh dan pasrah. Itu pertolongan Allah itu ada pada patuh dan pasrah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, bertakwa itu artinya yakin kepada Allah dan mematuhi perintah Allah, Allah berikan jalan keluar. Menjauhi larangan Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi jalan keluar itu adalah hadiah dari Allah bagi ahli takwa. Kok itu tidak bertakwa juga bisa jadi solusi? Allah kasih jalan, seperti menciptakan sound system ini kan jadi solusi untuk suara, tapi belum tentu jadi amal. Kalau kita diberi solusi dan Allah memberikan nama amal soleh dan jadi pahala, enak kan? Seperti minum misalkan, ya, ini meja kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya akan naik sendiri pada waktunya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Yang minum banyak, tapi yang minum ingat kepada Allah tidak banyak. Yang melihat air banyak, tapi yang melihat air dan hatinya yakin Allah yang menciptakan air, Allah yang menyediakan air, menyebut nama Allah sebelum meminumnya, bersyukur sesudahnya, itu tidak banyak. Minum banyak, tapi yang minum jadi amal tidak banyak. Nah, orang itu jadi solusi, ya jadi amal soleh. Jelas? Makanya saya beramal soleh dulu ya Pak. Bismillah. Ini masih panas, berarti belum waktunya ya. Tenang, semuanya ada waktunya. Hadirin, maka kalau ada persoalan, ingat, langsung saja ingat.
Setiap persoalan terjadi dengan izin Allah. 1, 2, setiap kepahitan dan masalah kejadian apapun pasti baik. Baik. Karena Allah tidak menciptakan yang buruk. Yang buruk itu kita yang mempersepsi dan menyikapinya salah. Kalau menciptakan setan tidak buruk. Dengan adanya setan kita jadi berpahala. Ya, dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim aja kita punya pahala. Sakit baik buruk? Nah, berat nyebutnya. Sehat baik buruk? Sakit? Apapun yang Allah takdirkan pasti baik. Tergantung kita menyikapinya. Jadi buruk tuh oleh kita. Coba dihina orang baik buruk? Menghina orang baik buruk? Nah, kalau perbuatan buruk pasti dari kita. Kalau yang baik pasti dari Allah. Dihina tidak ada masalah. Dengan dihina kita tahu bahwa penghinaan orang lebih sederhana daripada apa yang Allah tutupi. Dengan dihina orang kita jadi gugur dosa. Dengan dihina orang kita dapat pelajaran betapa buruknya sikap orang yang suka menghina. Dihina orang kita punya ladang untuk memaafkan. Dihina orang kita bisa idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang baik. Hinaan orang tidak akan menukarkan apa yang Allah berikan ke kita. Apa yang Allah tetapkan untuk kita tidak terhalang oleh mulut siapapun. Harus yakin begitu. Makanya rekan-rekan meyakini Allah innallaha ala kulli qadir, maka melihat apapun harus ingat ke Allah. Ditimpa apapun yakin ini pasti ada kebaikan dari Allah. Pasti sudah diukur oleh Allah yang Maha Adil. Pasti hanya Allah yang bisa menolong. Tidak ada lagi. Jadi tidak boleh kita ngekewek, apa bahasa Indonesianya, menggenggam persoalan. Jangan. Tidak ada perintah. Persoalan itu tidak boleh lama digenggam oleh pikiran hati kita. Harus segera dipasrahkan ke Allah. Dengan bayarannya adalah kepatuhan. Pasrah tanpa patuh tidak benar. Patuh tanpa pasrah juga tidak tepat. Dua-duanya harus sepasang. Takwa, tawakal itu dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Ayo jangan kelamaan mikir yang tidak jadi zikir. Apapun lepas ke Allah, termasuk ilmu suudzon. Surat Al-Hujurat ayat 12 bisa dibacakan Ustaz? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.
dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antaramu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Iyyakum, Rasulullah pun mengingatkan, hati-hati terhadap zon, prasangka. Fa inna zanna, karena sesungguhnya dalam prasangka yang buruk itu akdzabul hadis. Dalam suudzon itu adalah sedusta-dusta perkataan. Buruk sangka. Hati-hati terhadap prasangka buruk. Bagaimana sekarang? Prasangka buruk ke Allah, prasangka buruk kepada orang beriman. Padahal jelas sekali bahwa berprasangka buruk itu merupakan keburukan yang terlarang. Tapi bagaimana supaya kita waspada? Begini, kalau kita sudah biasa berburuk sangka, maka pasti Allah membuat hati gelisah. Ciri dosa itu hati gelisah. Gelisahnya hati berarti kita sedang melakukan kesalahan, perbuatan yang tidak disukai Allah. Biasanya pikiran kita akan membenarkan apa yang kita pikirkan. Berprasangka itu menilai orang dari dugaan. Makanya disebut sedusta-dusta perkataan. Dari sana akan lahir penyakit tajasus, yaitu senang memata-matai. Dalam hadis yang tadi itu sahih itu, jangan hati-hati terhadap prasangka karena buruk sangka adalah akdzabul hadis. Wala tahassasu wala tajassasu, jangan suka mencari berita yang buruk tentang orang lain, jangan memata-matai orang lain. Wala tahassadu, jangan mendengki, jangan saling membelakangi, jangan saling memusuhi, jadilah menjadi hamba Allah yang bersaudara. Itu semua penyakit itu awalnya suudzon. Supaya tidak suudzon, bagaimana? Percayakan kepada Allah, kita berbaik sangka. Cari 1001 alasan agar berprasangka. Dan satu kuncinya begini, oh dia melakukan itu, pasti dia sudah punya alasan tersendiri sehingga dia melakukannya. Dan bukan urusan kita untuk ikut campur. Pasrahkan ke Allah. Allah Maha tahu ini hambanya husnuzon. Kalau orang itu akan menipu kita, kalau orang itu akan berbohong kepada kita, Allah pasti tahu. Kita berbaik sangka karena patuh ke Allah. Allah tahu siapa yang akan menipu, akan ada jalan. Kita tahu kebohongan dia. Kita dijaga dari tipu dayanya karena kita sudah menyerahkan urusan kita dengan kepatuhan kepada Allah. Jelas? Seorang suami yang mencurigai istrinya terus-terusan pasti letih. Dia akan memata-matai siang dan malam, dan ini capek sekali. Dan tidak menyelesaikan masalah karena orang yang berburuk sangka hatinya tidak nyaman, wajahnya tidak nyaman, omongannya tidak nyaman, tulisannya tidak nyaman. Jadi benar-benar tidak nyaman betulan. Tapi yang husnuzon hatinya nyaman, pikiran nyaman, wajah, tutur kata, tulisan nyaman. Dan kalaupun orang tersebut akan melakukan keburukan, maka Allah lah yang akan menjaga, melindungi atau memperlihatkan. Karena tidak ada bohong bagi Allah, tidak ada tipu menipu bagi Allah. Makanya sudahlah, sekarang mah tidak usah berletih-letih dengan cemburu, dengan ngarang ini itu, lempeng-lempeng saja. Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka karena ini perintah Allah. Nanti Allah buka. Pengalaman kami begitu, Pak. Kami berusaha berbaik sangka, ada saja jalannya Allah buka karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sepanjang husnudonnya adalah yakin ini perintah Allah, yakin perlindungan dari Allah, yakin penjagaan dari Allah.
Beda dengan yang berprasangka baik yang tidak dikaitkan ke Allah. Nah, dia seperti orang sedekah bukan karena Allah. Keluar uangnya tapi belum tentu jadi amal. Rekan-rekan yang sedang dihimpit banyak masalah, sebaiknya banyak berzikir, tambah lagi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tingkatkan kesabarannya. Orang sabar itu adalah orang yang menahan diri dari perkataan, sikap, tulisan yang tidak suka kepada ketentuan Allah. Mencegah dirinya dari bersikap yang tidak disukai Allah. Walaupun berat, ya, seperti sakit berat dan tidak mau sakit, tapi dia tidak mengeluh. Itu sabar. Kalau ridho, dia suka saja. Sehat sakit sama saja. Kalau syukur, dia lihat kehebatan karunia Allah di balik sakit. Bersihnya dosa, pahala melimpah, doa mustajab. Nah, ini makom syukur. Nah, kita dianjurkan sabar saja dulu dan perbanyak sholat. Sholat itu adalah zikir yang paling komplit dalam keadaan suci. Zikir tidak semuanya suci, benar? Menghadap kiblat, tidak semua zikir menghadap kiblat, tapi sholat zikir menghadap kiblat. Komplit, ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, lengkap. Ada sholawat, ada Al-Quran, ada Al-Fatihah, ada ruku, ada sujud, dan ada doa yang diapit oleh 2 sujud yang komplit hanya ada dalam sholat. Rabbighfirli, ingin diampuni Allah, sholat. Warhamni, ingin disayangi Allah, sholat. Wajburni, ingin dicukupi Allah, keperluan apa saja, sholat. Warfa'ni, ingin terangkat derajatnya, sholat. Warzukni, ingin terjamin dengan rezeki yang halal dan barokah, sholat, perbanyak sholat. Wahdini, ingin pikirannya dituntun, kata-katanya dituntun, keputusannya dituntun, solusinya dituntun, sholat. Wa'afini, ingin sehat, sholat. Wa'fu anni, ingin dicabut sampai ke akar-akar dosa, sholat. Itu komplit sekali. Makanya barang siapa yang ingin memperbaiki urusan, perbaikilah sholat. Pertanyaan pertama di kubur adalah sholat. Yang ingin sempurna zikirnya, perbanyak sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sedih, sholat. Sakit hati, sholat. Takut, sholat. Punya keinginan, cemburu, sholat. Pokoknya apapun, mintalah hanya kepada Allah. Dan gerbang zikir yang paling lengkap itu ada pada sholat. Jadi begitu untaiannya hadirin. Kita lihat semua milik Allah. Kita bakal punya persoalan. Persoalan ini cetek bagi Allah, tapi berat bagi kita karena tidak mengandalkan Allah. Supaya ditolong Allah, perbanyak zikir. Fadhkuruni adhkurkum. Dan zikir yang dianjurkan yang paling lengkap sempurna dalam keadaan suci menghadap kiblat adalah sholat. Makanya mudah-mudahan kita serius sekali ini memperbaiki sholat kita. 3 perkara. 1, sholat tepat waktu, berjamaah, sekuat tenaga di masjid, terutama bagi lelaki. Sholat tepat waktu, berjamaah di masjid. Perbanyak, tahap yang kedua, secara kuantitas perbanyak sholat sujud.
40 rakaat minimal. Fardu 17, rawatib minimal 10 atau 12. Qobla subuh jangan tinggalkan, qobla ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya 10 tuh. Jangan pernah lepas tahajud, qiyamul lail 11 rakaat usahakan minimal, dan duha minimal 2 rakaat. Ini untuk kita sendiri minimal 40. Tambah syukrul wudu, tahiyatul masjid, istiqoroh, sholat untuk berhajat, ingat dosa, sholat untuk bertobat. Makin banyak sujud, makin banyak zikir. Saya belum khusyuk, sama. Lebih bagus sholat yang berusaha khusyuk walaupun belum khusyuk dibanding tidak khusyuk tanpa sholat. Kapan khusyuknya? Kalau kita banyak sholat mungkin hanya dapat 10% khusyuknya, tapi 10%-nya ada. Kalau tidak sholat, 0. Jadi walaupun belum khusyuk, perbanyak saja sholat. Nanti Allah menolong, kita bisa lebih khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Terima kasih. Di Australia sekarang sudah jam 11 malam. Maka saudara lihat mata saya sudah merah. Sudah waktunya tidur. Karena selisihnya 3 jam. Musim dingin. Sekarang kalau di atas musim panas, Amerika, Eropa, di bawah Australia, Selandia Baru winter, musim dingin. Hanya di Melbourne tidak ada salju, Pak. Jadi dinginnya dingin kering, lebih sengsara lagi, Pak. Ya. Kalau ada salju agak gaya sedikit. Ini kedinginan tanpa keren, Pak. Alhamdulillah. Thank you. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya mohon maaf. Oleh-olehnya besok pagi kita bahas di radio, ya. Bagaimana adab, etika. Padahal menurut sejarah Australia itu adalah tempat yang buangan dari orang-orang yang perilakunya belum baik. Tetapi sekarang kita lihat sebagian akhlaknya bisa melebihi kita. Di sana AA mempelajari sekali bagaimana akhlak guru ke murid, akhlak sesama murid, akhlak di kantor, atasan ke karyawannya, bagaimana akhlak di jalan, akhlak satu sama lain bertetangga. Masya Allah, belum dapat ilmu Islam, sudah banyak nilai-nilai Islam yang bisa dilihat ada di sana. Kalau mereka diberi hidayah, bisa melesat lebih dari kita. Besok saja, karena sudah jam 11 malam, ya. Saya kira tidak ada pertanyaan. Malam ini memang kajian tauhid. Terima kasih kawan-kawan. Saya sudah lebih sehat sepertinya, ya. Lebih lantang suaranya karena terkabul di sana, Pak. Mau istirahat karena dingin, tidak bisa kemana-mana. Ke pantai hanya 5 menit saja sudah masuk mobil lagi, Pak. Luar biasa bagi saya dinginnya itu, ya. Kemudian lari-lari pagi juga beku, ya. Hanya kaki yang hangat, jari semuanya dibungkus ini. Naik sepeda juga, Masya Allah. Tidak boleh menghina cuaca. Cuaca adalah perbuatan Allah. Jangan mengatakan cuaca buruk. Semuanya baik. Buktinya tidak pada mati semua, ya.
Dan di sana tidak ada gelandangan karena beku ya. Semuanya dicukupi oleh Allah. Saya tidak bisa membayangkan jadi gelandangan di sana, Pak. Waduh, beku lah ya. Masya Allah. Semuanya ciptaan Allah. Semua perbuatan Allah baik. Semoga bisa disikapi dengan baik ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, berkahi majlis ini. Ampuni kami ya Rabb. Kami lebih sering melupakanmu daripada mengingatmu. Kami jarang mensyukuri limpahan karuniamu yang tiada bertepi ini. Bahkan kami lebih sering kufur daripada bersyukur. Ampuni betapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat padamu. Ampuni ya Allah, kami sering meragukanmu, sering berburuk sangka kepada ketentuanmu. Seringkali kami tidak ridho dengan takdirmu. Ya Allah, ampuni. Kami sering sekali mengeluh. Padahal semua ujian pasti baik darimu. Rabb, bukakan hati kami agar yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa amalan salihan maqbulan. Golongkan hati kami menjadi hati yang hakul yakin padamu, yang tidak pernah ragu sehalus apapun. Jadikan hati ini hati yang selalu bersyukur ya Allah, yang tidak ada celah untuk tidak bersyukur. Golongkan hati ini hati yang selalu berbaik sangka padamu, yang selalu ridho dengan apapun yang Engkau tetapkan. Indahkan kami dengan kesabaran ya Allah, yang selalu menikmati apapun yang Engkau tetapkan. Bimbing agar kami bisa sempurna ikhtiar di jalan yang Engkau sukai. Ya Allah, cukupkanlah hanya Engkau di hati kami. Jangan pernah ada sandaran siapapun apapun di hati ini selain hanya Engkau. Jangan pernah kami takut ya Allah selain takut jauh darimu. Takut terhijab darimu. Takut tidak bisa pulang berjumpa denganmu. Duhai Allah, berkahilah majlis ini. Berkahilah pesantren ini, lingkungan ini, negeri kami ini, dan umatmu ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi